Baiklah, saya Olivia akan menjelaskan tentang pengertian landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan satu dan yang lain seharusnya saling melengkapi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah perundangan dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya tentang hubungan antara pendidikan dan hukum atau yuridis. Yang pertama, usaha sadar dan terencana. Yang kedua, mewujudkan suasana belajar. Yang ketiga, memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Hubungan antara pendidikan dan hukum seperti halnya tercantum di dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Wajib belajar merupakan tugas dan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan hal ini, maka tujuan dan pendidikan nasional akan tercapai sesuai dengan harapan dan cita-cita negara. Yang C, Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan. Pada batang tubuh Undang-Undang 1943 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara baik dari kelompok masyarakat miskin, daerah tertinggal, dan sebagainya yang belum mendapatkan pengajaran seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya ada 2 pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 32 pada Undang-Undang Dasar berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang diatur pada undang-undang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang dan peraturan pendidikan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, yaitu pasal-pasal penting terutama yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam serta sebagai acuan untuk mengembangkan pendidikan. Pertama adalah pasal 1 ayat 2 dan ayat 7. Ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar dan pada kebudayaan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan undang-undang. Undang-undang ini mengharuskan pendidikan berakar pada kebudayaan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut kebudayaan Indonesia saja. Ini berarti teori-teori pendidikan pada praktek-praktek. Ini ada implikasi landasan hukum atau yuridis pendidikan. Sebagai implikasi dari landasan hukum pendidikan, maka pengembangan konsep pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan yang jelas antara pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Yang kedua, pendidikan profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam penerapan satu teori, tetapi juga mempelajari cara membina tenaga, pembantu, dan mengusahakan alat-alat bekerja. Nah, yang ketiga, sebagai konsekuensi dari beragamnya kemampuan dan minat siswa serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah kejuruan.
Dan keempat, untuk merealisasikan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, maka perlu perhatian yang sama terhadap pengembangan efektif kognitif dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan. Yang kelima, pendidikan humaniora perlu lebih menekankan pada pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari agar pembudayaan nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah dicapai. Nah, yang keenam, ciri kurikulum mulok agar disesuaikan dengan norma-norma, alat, contoh, dan keterampilan yang dibutuhkan di daerah setempat. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, perlu diselenggarakan suatu kegiatan badan kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan orang tua untuk menampung aspirasi, mengawasi pelaksanaan pendidikan untuk kemajuan di bidang pendidikan. Baiklah, saya Sri Ayuni akan melanjutkan penjelasan dari Hartika, yaitu tentang masalah hukum dan pendidikan di Indonesia. Nah, masalah hukum dan pendidikan di Indonesia ini ada 3 masalah menurut kelompok kami, yaitu yang pertama, mahalnya biaya pendidikan, yang kedua, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, dan yang ketiga, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Nah, untuk mengatasi masalah hukum dan pendidikan di Indonesia ini, kami mempunyai solusinya, yaitu solusi mengatasi masalah hukum dan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu solusi masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, yaitu perlunya kejujuran dan rencana yang strategis dari jajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan gratis atau murah bagi masyarakat. Selanjutnya, dalam sekolah atau dunia pendidikan harus dibersihkan dari berbagai pungutan biaya seperti biaya buku LKS, biaya seragam, biaya uang gedung, atau biaya ekstrakurikuler yang lain. Karena diharuskannya program pemberantasan korupsi harus bisa menyentuh dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah. Yang selanjutnya, kebijakan dari bidang pendidikan yang menyepakati program kapasitas pendidikan harus diberhentikan atau dihapuskan. Dan yang terakhir, solusinya yaitu untuk mengatasi anggaran masyarakat yang menganggap bahwa mahalnya biaya pendidikan karena adanya praktik korupsi yang dilakukan pejabat atau birokrasi sekolah atau pejabat sekolah. Solusi yang kiranya perlu dilakukan oleh sekolah adalah di setiap akhir tahun, sekolah perlu menyampaikan laporan tentang keuangan kepada wali murid atau orang tua siswa, baik uang masuk maupun pengeluaran uang sekolah. Dalam penyampaian laporan perlu disertakan bukti atau kwitansi yang jelas dan sah sehingga wali murid dapat percaya bahwa tidak ada penyelewengan dana. Sehingga sekolah tersebut terhindar dari salah satu perilaku yang tidak terpuji, yaitu perilaku korupsi. Selanjutnya yang kedua, yaitu solusi mengatasi fasilitas pendidikan yang kurang memadai, yaitu perlunya identifikasi dari pihak sekolah untuk mengetahui bagaimana kondisi real atau nyata ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Selanjutnya, mencocokkan dengan kriteria yang ditetapkan sesuai standar nasional. Kemudian, komunikasikan kepada pihak-pihak terkait, baik komite sekolah maupun dinas pendidikan. Dengan situasi di mana sekolah gratis harus diterapkan, maka pemerintah melalui dinas pendidikan mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh sekolah, seperti komputer, LCD, kursi yang rusak harus diperbaiki, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir, solusi rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, yaitu pembangunan gedung sekolah harus secara merata solusinya. Yang kedua yaitu
pembagian buku pelajaran secara gratis, karena buku ini sangat perlu untuk siswa, adalah sebagai salah satu pokok sumber belajar. Kemudian program pembagian peralatan sekolah secara gratis seperti tas, sepatu, seragam, yaitu untuk kalangan-kalangan yang memang tidak mampu atau dikategorikan miskin. Nah, itu harus diberi bantuan beasiswa melalui dana BOS. Nah, kemudian pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Nah, pemerataan kesempatan pemerataan penduduk ini harus juga memperhatikan kebutuhan guru, tidak hanya siswa saja. Karena tidak adanya guru, maka proses belajar mengajar tidak akan baik atau berjalan dengan lancar. Kemudian peningkatan fasilitas infrastruktural, akses menuju jalan sekolah. Nah, di pelosok ini kan daerah terpencil, pasti minim sekali atau jauh sekali dari kategori sejahtera. Dikarenakan akses menuju jalan ini sangat tidak baik atau kurang bagus, sehingga ini sulit untuk melakukan pemerataan pendidikan. Nah, itulah tadi faktornya, yaitu akses menuju jalan ke sekolah. Nah, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.